Halo, ini caranya untuk mengekspor hasil kerja dari storyboarder. Kalau misalkan karyanya sudah selesai atau masih disimpan, teman-teman bisa klik open dulu untuk membuka filenya atau bisa membuka file yang ada di sini. Saya klik open, pilih tempat tadi yang sudah disimpan di tempat kemarin yang dipelajari ya, yang ini. Jadi tergantung sama tempat-tempat teman-teman di awal ketika menyimpan. Agar tahu di mana teman-teman menyimpannya, ketika kita create new storyboard, kemudian kita create a blank dan HD, akan muncul pop-up window seperti ini. Nah, ini dipastikan menyimpannya di mana? Apakah di dokumen atau di download? Punya saya, sudah saya taruh di download. Jadi ada di sana. Kemudian kasih nama, save as tab-nya tidak perlu diganti, kemudian klik create. Misalkan saya buat storyboard contoh, lalu klik create. Itu untuk mengetahui cara dimana sudah disimpan si file yang sebelumnya ya. Nah, kalau misalkan sudah tersimpan, harusnya ada di sini, ada di recent storyboard, atau bisa juga dicari dengan cara open. Ini saya akan ambil contoh menggunakan yang sudah dibuat. Ketika sudah dibuka, nanti dia akan loading dulu hingga nanti dia muncul. Kita tunggu dulu sebentar. Setelah sudah terbuka, katakan ini sudah selesai semua ya untuk storyboardnya. Di sini ada yang mau saya hapus dulu. Nah, cara untuk mengekspornya, teman-teman klik file. Kita bagi dulu menjadi dua ya di sini, yaitu adalah cara ekspor dan cara menyimpan. Kalau storyboard yang sudah dibuat itu mau disimpan, ini kita kliknya yang klik file, pilih yang save. Dia akan otomatis tersimpan juga. Kalau misalkan kita mau tahu di mana tempat kita menaruh hasil ekspornya nanti, ini kita klik file, lalu pilih yang save as. Kemudian ditaruh di sebuah tempat. Contoh di download. Misalkan saya pilih yang storyboard utama ini ya. Storyboard. Save as tab-nya tidak perlu diganti, cukup klik yang save atau simpan. Nah, kalau sudah disimpan, dia akan menunggu untuk terbuka lagi. Dan voila, dia sudah kembali. Ketika sudah di save as, sudah disimpan, sekarang kita tahu di mana dia disimpan, ya. Nah, dengan begitu, ketika nanti teman-teman diekspor, caranya sambil menekan yang print or export to PDF. Nanti akan muncul pop-up window seperti ini. Ini bisa diubah dari ukuran kertasnya, letter dan A4. Ini bebas ya. Kemudian ada orientation-nya, ada landscape, tidur, dan portrait, itu untuk berdiri. Di sini saya pakai yang landscape ya. Lalu ada kolom atau baris. Kemudian ada rows, itu untuk yang baris ke kanan. Kalau kolom itu ke bawah. Contohnya kalau kolom 1, berarti dia ada 1 kolom ke bawah. Sementara kalau rows, itu adalah baris. Disesuaikan agar semuanya muncul ya gambarnya. Setelah itu ada juga spacing, ini bisa disesuaikan. Dan cukup. Yang copies ini tidak perlu diubah. Ada print dan export PDF. Kita pilih yang export PDF ya. Klik export PDF, maka akan ada tulisan storyboard PDF has been exported. Jika sudah terekspor seperti ini, akan terbuka sebuah folder di mana tempat itu disimpan. Nah, ingat dengan yang awal tadi, ketika kita save as ya, kita taruhnya di mana? Dia akan diekspor di folder yang sama
dengan tempat pertama kali kita disimpan atau di save as. Sehingga ketika kita mau mengirimkan ke dalam platform Kotlin, maka mencarinya bisa lebih mudah. Kita klik yang homework untuk mengumpulkan tugas ya, di M1L2, diselesaikan storyboardmu. Di sini teman-teman akan menemukan tempat pengumpulan tugasnya. Di sini saya pakai akun guru ya, tapi kalau punyanya teman-teman harusnya ada tombol submit di kanan atas. Maka kita kumpulin seperti biasa. Klik icon kertas atau klik kertas ini, kemudian cari folder yang tadi sudah disimpan. Contohnya di storyboard, di download. Jadi tidak susah lagi ya untuk dicari. Open, ada di export ini, foldernya ada di sana. Buka export, maka itu adalah storyboardnya. Nah, storyboard ini silahkan teman-teman klik open, dia sudah muncul di sini. Jangan lupa di send agar filenya itu terkirim dulu seperti ini. Kalau filenya sudah terkirim, baru nanti di ekspor. Seperti itu cara untuk mengumpulkan tugasnya. Semoga bermanfaat.